Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita semua telah diberikan nikmat yang berjuta-juta nikmat yang insya Allah di antara dari nikmat itu kita masih diberi kesehatan, kita masih selalu diberikan keimanan, kita masih selalu diberikan keislaman kita dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat-nikmat itu termasuk ada nikmat sehat, ya. Nah, nikmat sehat itu kita dapat berkumpul bareng-bareng malam Jumatan, ngadakno sholawatan alias sholawat maos berjanji maulid azab, ya. Nah, sholawat bersalam lalu kita haturkan ke junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqoulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adik-adik semuanya, setelah kita menjalankan rutinitas daripada pembacaan sholawat, biasanya kan malam Senin, ya. Adik-adik malam Senin, saniki malam Jumat, amarga menggantikan bapak-bapak yang saat ini sedang ada udzur syar'i, yaitu mengikuti sholawat naria. Terus adik-adik semuanya duduk di sini menggantikan bapak-bapak untuk mengisi acara pengajian. Pengajian ini ngaji, sebenarnya ngaji apa ini? Tentang sirah nabawiyah. Sirah nabawiyah itu adalah sebuah cerita yang diambil atau dikutip berdasarkan cerita-cerita zaman para nabi. Salah satunya adalah cerita ini zaman baginda Rasulullah, termasuk seseorang yang menghinanya. Ada seseorang yang menghinanya, yaitu perempuan Yahudi yang dia itu adalah buta, edan. Dia itu orang yang gila. Diceritakan terdapatlah seorang pengemis Yahudi buta yang setiap hari menempati salah satu sudut pasar di kota Madinah. Bukan cuman mengemis, jadi dia itu ya pengemis, wes buta, mengemis, edan. Nah, jadi dia itu buta, edan, juga seorang pengemis. Bukan cuman mengemis, ia juga berseru kepada orang-orang. Berseru ini apa? Koar-koar. Sampean ngerti koar-koar? Koar-koar itu bengok-bengok ngenyei Kanjeng Nabi. Di baginda Rasulullah itu dinyek. Dia berseru, berkoar-koar kepada orang-orang yang lalu lalang. Jadi wong sing liwat di jalan-jalan di pasar di Madinah itu di bengoki karo wong edan iku. Dia berkoar-koar seraya berkata seperti, jangan dekati Muhammad, jangan dekati Muhammad. Ojo cerai Muhammad, ojo cerai Muhammad. Dia itu adalah orang gila. Dia itu adalah penyihir.
Jika kalian mendekatinya maka kalian akan terpengaruh olehnya. Nah itu. Jadi adik-adik, wong edan iku wis edan ngemis butol. Iku saking bencine karo baginda Rasulullah itu sampai wong-wong sing liwat itu selalu diberitahu dengan celotehan-celotehannya dia itu mekuar-kuar. Jangan dekati Muhammad, jangan dekati Muhammad. Dia itu orang gila, dia itu penyihir. Jika kalian mendekatinya maka kalian akan terpengaruh olehnya. Teriakannya yang keras tak terlewatkan oleh seorang pun yang berada di dekatnya. Jadi wong sing cerak-cerake kabeh tundungu kabeh. Setiap kali ada orang yang terdengar langkah, maksudnya dia kan buta, kan nggak pernah melihat ya, belum pernah melihat dan tidak melihat. Jadi kalau ada orang lewat di sebelah itu kan dengar ya suara kaki langkah kaki ceplok ceplok ceplok. Dia selalu berteriak, selalu mengumpat. Mengumpat itu apa? Apa cah? Mengumpat itu adalah misoi. Ini cara awak dewi iki jenenge misoi. Dia selalu mengumpat baginda Rasulullah dan mengatakan bahwasannya Muhammad adalah tukang sihir, Muhammad adalah orang gila dan sebagainya. Pengemis Yahudi buta ini hampir setiap hari ditemanin oleh seorang yang ada di sampingnya. Ini mulai cerita ya. Dia orang tersebut ini dengan lemah lembut dan kasih sayang menyuapi pengemis yang hampir tidak pernah berhenti untuk menghinanya. Ada seseorang dikatakan di sini adalah baginda Rasulullah. Ini selalu saja ada di sampingnya seraya menyuapi pengemis yang cecewet itu. Pengemis yang cerewet, wis buta, ngemis, edan, cangkeme blawukan. Oh ini. Jadi orang tersebut dengan lemah lembut dan dengan penuh kasih sayang menyuapi pengemis yang hampir tidak pernah berhenti untuk menghinanya dan merendahkannya, yaitu baginda Rasulullah. Orang tersebut hanya terdiam saat teriakan makian dan hinaan itu keluar. Ya, jadi orang itu siapa? Cowok ya? Kanjeng Nabi ya. Tidak pernah berkata apa-apa. Walaupun perempuan Yahudi yang gila dan pengemis itu, dikatakan, itu selalu mengumpat-ngumpat. Bahkan Kanjeng Nabi itu ada di sebelahnya. Bahkan Kanjeng Nabi tidak pernah bicara, hanya terdiam. Terus saya ngingatan, apa aja? Dulangi karo wong edan itu. Sampai pada suatu hari si pengemis Yahudi buta ini tidak ditemani oleh seseorang yang biasa mendulang atau nyuapin ya, sing dulang karo wong ngemis iku mau. Sampai pada suatu hari si pengemis Yahudi buta tidak lagi ditemani oleh sang orang yang sering menyuapinya. Kemudian dia pun sembari dalam hati bertanya, kenapa ini orang kok tidak pernah keluar, tidak pernah nongol lagi, ya, kan gitu. Terus kemudian datanglah orang lain yang membawakan nasi bungkus untuknya dan juga menawarkan diri untuk menyuapinya. Jadi ada orang yang datang menggantikan baginda Rasulullah ini. Menawarkan diri untuk menyuapinya gitu. Orang lain yang menawarkan diri untuk menyuapinya pengemis tersebut
yang buta dan gila itu tidak lain adalah baginda Sayyidina, tidak lain adalah Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar? Siapa? Nah, iya. Mertuane kanjeng Nabi. Bapak siapa? Sayyidatina Siti Aisyah. Orang lain yang menawarkan diri untuk menyuapi pengemis buta itu tidak berhenti. Untuk menawarkan diri menyuapin. Sampai akhirnya si perempuan ini pun mengiyakan. Di saat Sayyidina Abu Bakar menyuapi, beliau sempat mendengar celotehan-celotehan perempuan yang pengemis itu. Beliau mendengar sumpah serapah daripada perempuan itu. Bahkan saking beliau ini tidak mampunya menahan diri dan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa lemah lembut seperti baginda Rasulullah. Ya, jadi was ditawani wis gelem malah didulang, malah orang malah mendapatkan terima kasih. Namun apa yang didapatkan? Justru dibentak. Jadi Sayyidina Abu Bakar ini dibentak sama wong edan nih. Kenapa dibentak? Seperti apa pembentakannya? Nah, perempuan pengemis ini berkata, "Kau ini bukan orang yang biasa memberiku makanan." Bentak si perempuan tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Aku ini orang yang biasa," kata Sayyidina Abu Bakar. "Tidak, kau bukan orang yang biasa kesini untuk memberiku makan. Apabila dia yang datang, maka tak susah tanganku ini memegang dan tak susah mulutku ini untuk mengunyah." Diceritakan bahwasanya Kanjeng Nabi itu kalau menyuapi perempuan yang gila itu dikunyah dulu. Nah, sembari begitu dia melanjutkan. Dia selalu menghaluskan terlebih dahulu makanan yang akan disuapinya ke mulutku. Begitulah penyangkalan si pengemis buta tersebut. Jadi pengemis buta itu punya argumen bahwasanya Kanjeng Nabi itu kalau pas nyuapin maame itu selalu dikunyah dulu, dipamah nih. Dengan perkataan pengemis tersebut, Sayyidina Abu Bakar tak kuasa membendung rasa harunya. Jadi air matanya itu tumpah tak tertahankan. Dadanya berdetak, turun naik tidak karuan, dan beliau pun menangis sampai terisak-isak, menangis, "Ya Allah, ya Rabbi." Saking sabare ngoten ya baginda Rasulullah iki. Kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Memang benar, aku bukan orang yang terbiasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atas makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah, wahai perempuan gila." Kalau orang Jawa ya kayak ngono ya. Wong Jawa kayak ngono. Tapi ini enggak. Ketahuilah wahai perempuan, bahwasanya aku ini adalah sahabat yang setiap hari menyuapimu. Nah, orang yang dulu biasa kesini dan memberimu makan dan menyuapimu ini telah wafat.
Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan orang tersebut. Karena aku tidak ingin melewatkan satu pun amalan setelah kepergiannya. Si pengemis buta tersebut terdiam sejenak dan bertanya kepada Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, siapa orang yang selama ini memberinya makan? Siapa orang yang selama ini memberiku makan dan juga menyuapiku? Kata perempuan itu kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar menjawab, ketahuilah bahwa dia adalah Muhammad Rasulullah. Dia adalah Sayyidina wa Habibina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang yang setiap hari kamu hina dan kamu rendahkan di depan banyak orang di pasar ini. Jawab Sayyidina Abu Bakar kepada pengemis buta tersebut. Si pengemis Yahudi yang buta itu pun tertegun. Jadi terdiam. Gak ngomong, gak apa. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Yang tampak hanyalah bibirnya ini yang bergetar. Itu lambene itu redek. Ya kan? Air mata pengemis itu berlinang. Perlahan-lahan tuh banyak yang jatuh. Jadi nangis itu berderai air mata. Membasahi pipinya yang mulai berkeriput. Wes tuwek, keriput, edan, ngemis, kemaki. Cara wong Jawa ngoten. Kemudian perempuan itu berkata, selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya. Bahkan saat Muhammad, karena dia dulu belum beriman, masih berkata Muhammad. Bahkan saat Muhammad ada di sampingku, bahkan sedang menyuapiku pun, tapi dia tidak pernah memarahiku kala ketika aku mengumpat-nya. Jadi ketika mengumpat, waktu mengumpat-ngumpat, ya pokoknya ngenyai Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi pas dulang makme ndekne wis anjing mendel mawon. Kayak ngono ya, Cah. Terus kemudian pada saat itu juga si pengemis Yahudi ini yang buta itu bersaksi karena saking terharu ya, terharu dengan kelembutan hati baginda Rasulullah dan ikhlasan hati baginda Rasulullah. Akhirnya si pengemis buta ini bersaksi di hadapan Sayyidina Abu Bakar, mengucapkan 2 kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Si pengemis buta yang gila dan dengkinya subhanallah min dalik, begitu mendengar keistimewaan yang ada pada diri baginda Rasulullah, akhirnya memutuskan diri untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, mengucapkan kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di hadapan sahabat baginda Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar, dan kemudian memilih menjadi seorang mukminah, memeluk Islam setelah dia tahu bahwasanya pengemis itu menemukan sosok seseorang yang dicaci maki, yang dibenci, yang dihina, ternyata bukanlah seperti yang dia sangka, dan perempuan itu akhirnya menjadi seorang muslim. Demikian ya ceritanya, karena ini waktu sudah jam 9:30 malam ya Cah ya. Semantuk ya. Sesok dilanjut lagi. Pengen cerita apa? Oh Sayyidina Umar insyaallah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.